dari kelompok 5 bersama dari saya Muhammad Isnani Wahyudi bersama dengan Bapak Anwar Mubarok akan mencoba mempraktekkan praktek coaching dengan alur Tirta. Yang pertama kami akan saling bergantian. Saya yang pertama menjadi coach dan Pak Anwar yang sebagai coachee, dan nanti kita bergantian Pak Anwar yang sebagai coach dan saya yang sebagai coachee. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya mulai dari giliran saya yang pertama sebagai coach. Bisa dimulai, Pak Anwar? Bisa, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Is. Baik Pak Anwar, bagaimana kabarnya sore hari ini? Dari ekspresi wajah Pak Anwar, sepertinya Pak Anwar tampak kurang bersemangat nih. Apakah benar demikian? Ya, saya sedang sedikit ada masalah nih Pak. Pak Is sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya dalam kondisi terbaik, saya sehat, ceria, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Amin. Apakah sekarang Pak Is ada waktu senggang? Dan bisakah saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol agak lama, sekitar 15 menit lah Pak. Kalau sekarang sih kebetulan saya sedang senggang, sedang tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau Pak Anwar mau ngobrol, silahkan. Dengan senang hati, saya akan menerima dengan baik. Terus bagaimana Pak? Silahkan utarakan saja apa yang mau dibicarakan. Begini Pak Is, kali ini saya lagi suntuk dan galau nih Pak, karena saat koordinasi dengan kepala sekolah kemarin, beliau menyampaikan bahwa kita harus mencapai target kelulusan 100% tahun ini apapun alasannya. Nah, hal ini yang membuat saya resah dan kepikiran terus nih Pak. Oh, jadi mau ngomongin keresahan Pak Anwar karena tuntutan dari sekolah yaitu mentargetkan pencapaian kelulusan murid 100% pada tahun ini. Begitu ya Pak? Iya benar Pak Is. Oh iya, Pak Anwar, bisa diceritakan secara detail permasalahannya seperti apa? Jadi seperti ini Pak, saya mempunyai 2 murid di kelas 6 yang jarang sekali mengikuti jam pelajaran saya, yaitu mapel PJOK. Nah, kemudian ada juga nih 1 murid lagi yang tidak pernah mengikuti pelajaran PJOK. Akhirnya mereka tidak memiliki nilai sama sekali pada mata pelajaran yang saya ampuh. Mereka tidak memiliki nilai praktek maupun tugas-tugas lain karena memang mereka tidak pernah mengikutinya, dan sekarang kan waktunya pembelajaran pada semester 1 hampir usai, Pak. Oh, baik Pak Anwar, saya paham. Pak Anwar, bisa diceritakan apa yang menjadi penyebab murid-murid Bapak tersebut jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran PJOK? Tentu bisa, Pak. Nah, anak yang tidak pernah berangkat ini karena dia habis kecelakaan dan tulang kakinya retak sehingga membutuhkan waktu lama untuk penyembuhan, dan sekarang sudah hampir 5 bulan dia di rumah dengan kondisi yang sehat, tapi kendala dengan kakinya yang belum 100% normal itu, Pak. Dan untuk yang jarang berangkat, setelah saya klarifikasi ke guru kelasnya, memang anaknya tidak mau sekolah, malah katanya ingin berhenti sekolah, dan orang tuanya tidak bisa mengarahkan, dan kita masih terus berupaya agar anak itu mau menyelesaikan sekolahnya. Seperti itu, Pak. Oh,
Jadi cerita inti dari masalah Pak Anwar adalah ada beberapa murid yang nilainya kosong, tidak pernah mengikuti kegiatan pelajaran, akan tetapi di pihak lain Pak Anwar harus memenuhi target dari sekolah agar tahun ini bisa meluluskan 100%. Begitu ya Pak? Iya betul Pak Is. Oke. Kemudian berangkat dari masalah tadi nih Pak, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Pak Anwar? Jadi Pak Anwar menghendaki kondisi yang seperti apa yang seharusnya terjadi terkait masalah Pak Anwar tadi? Yang saya inginkan sebenarnya simple sih Pak Is. Saya setuju aja sih dengan target sekolah untuk meluluskan anak 100%. Akan tetapi harus ada dasar yang benar-benar tidak memberi nilai tanpa dasar, harus melalui cara-cara yang benar loh Pak Is. Seperti Wah, itu Pak. luar biasa. Saya setuju sekali Pak Anwar dengan pendapat Bapak dan prinsip Bapak ini. Artinya kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar, dengan cara yang baik dari segi peraturan maupun akademik. Betul begitu, Pak? Iya betul Pak Is. Nah, kemudian dengan kondisi murid yang demikian, apalagi kita sudah berada di hampir ujung akhir semester ini ya Pak. Harapan seperti apa yang Pak Anwar targetkan terhadap murid Bapak? Yang saya ingin sih mereka punya nilai yang berkualitas pada mata pelajaran yang saya ampu Pak. Oh, bisa dijelaskan Pak Anwar maksud dengan yang nilai berkualitas itu seperti apa ya? Ya, jadi mereka mempunyai nilai karena atas dasar kemampuan mereka sendiri, karena mereka mampu mengikuti mata pelajaran, bukan melalui yang mempermudah mereka. Selain itu, mereka juga harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan pada semester ini. Seperti itu, Pak. Baik, jadi kalau saya tangkap ya, jadi murid Pak Anwar itu harus punya nilai yang lengkap gitu ya. Karena mereka harus mengerjakan kegiatan penilaian atas dasar kemampuan mereka sendiri. Begitu ya, Pak? Iya, Pak Is. Nah, kalau menurut Pak Anwar sendiri nih, kira-kira apa sih yang bisa Pak Anwar lakukan untuk mempertahankan prinsip Pak Anwar tersebut? Sekaligus juga mengenai target sekolah, yaitu mencapai kelulusan 100% tadi, Pak. Ini dia Pak Is yang juga masih memikirkan cara tersebut. Makanya saya mengajak Pak Is untuk berdiskusi kali ini, Pak. Oh, oke. Berarti masih dalam proses pemikiran. Begitu ya, Pak? Iya, Pak Is. Nah, sekarang saya punya pertanyaan penting nih, Pak. Sejauh ini, apa saja langkah yang sudah Pak Anwar lakukan terkait masalah anak tersebut, Pak? Sudah ada beberapa upaya yang saya tempuh sih, seperti menghubungi orang tua dan meminta kerjasama agar anaknya mau berangkat bagi yang sehat, dan meminta bantuan orang tua yang anaknya kecelakaan tersebut agar mau mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya kirim lewat WA ke orang tuanya tersebut. Kemudian saya juga menitipkan pesan lewat teman terdekat mereka untuk menyampaikan pesan tertulis agar mereka mau berangkat serta mengerjakan kegiatan penilaian dari saya. Namun hasilnya tetap sama, Pak. Mereka tidak berangkat dan tidak mengerjakan soal yang saya berikan. Oh, jadi kalau saya tangkap Pak Anwar itu sudah berupaya secara optimal nih, Pak. Namun hasilnya masih nihil ya, Pak. Ya, begitulah, Pak. Jangan putus asa dulu, Pak. Pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang menurut Pak Anwar, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaian?
Maksudnya, anak-anak akan lebih manut, bersedia mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas tadi. Jika Pak Anwar itu melakukan tindakan-tindakan seperti apa itu, Pak? Mungkin mereka akan mau memahami materi dan mengerjakan soal-soal tersebut jika saya mendatangi langsung ke rumahnya dan saya membimbing serta saya tungguin ketika mereka mengerjakan, Pak. Wah, ide bagus itu, Pak. Perlu dicoba deh. Benar, Pak. Kenapa ya saya tidak berpikir ke situ sebelumnya, Pak? Baik, Pak. Jadi, kapan nih Pak Anwar akan memulai dan mencoba ide tersebut? Sesegera mungkin, Pak. Besok pagi setelah selesai saya mengajar, saya akan eksekusi tersebut, Pak. Maksudnya saya akan langsung datang ke rumahnya, Pak, untuk memberikan tugas dan materi. Oh, mantap. Mantap. Luar biasa. Mantap ini Pak Anwar semangatnya. Nah, sekarang mari kita melangkah ke planning ini Pak Anwar. Kalau mendengarkan bahwa ada 2 murid nih yang tadi tidak memiliki nilai ya. Ada sejumlah tagihan-tagihan juga. Kira-kira bagaimana pemecahan perencanaan dalam penjadwalan pelaksanaannya, Pak? Mohon diulangi, Pak. Tidak terdengar. Ya, baik. Kemudian kira-kira Saya nih Pak, akan memulai dengan melaksanakan dari pihak dari penilaian harian yang pertama dulu itu. Dan saya akan mendatangi satu persatu ke rumahnya. Setelah itu, minggu berikutnya saya melanjutkan kegiatan penilaian berikutnya gitu, Pak. Oh, begitu. Baik. Bagus itu. Kemudian kira-kira nih Pak, pihak mana yang Pak Anwar akan diajak kerjasama dalam menangani masalah ini, Pak? Suaranya tidak terdengar, Pak Anwar. Saya akan memulai dengan melaksanakan dari penilaian harian pertama dulu itu, dan saya akan datangi satu persatu ke rumahnya. Setelah itu, minggu berikutnya saya akan melanjutkan kegiatan penilaian berikutnya gitu, Pak. Saya akan bekerja sama dengan orang tahu secara langsung dan menikmatinya dan melakukan pendekatan personal dengan mereka dan orang tua. Terdengar, terdengar, terdengar. Iya, baik, baik, lanjut. Saya lanjut ya, Pak ya. Saya akan bekerjasama dengan orang tua atau pihak lain yang tinggal bersama murid tadi untuk terus memantau secara langsung dan menyemangatinya agar minat dan motivasi belajar tumbuh dan meningkat. Seperti itu, Pak. Harapan saya setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka, khususnya bagi yang sehat, maka saya berencana untuk
kegiatan penilaian berikutnya, saya akan meminta mereka secara langsung untuk datang ke rumah, untuk datang ke sekolah. Syukur-syukur mereka jadi termotivasi untuk berangkat ke sekolah setiap hari, Pak. Harus dilakukan dengan hati-hati, pelan-pelan, dan perlahan untuk mengambil hati mereka agar mereka termotivasi kembali untuk belajar. Ya, Pak, seperti itu. Oh, baik. Mantap, mantap. Luar biasa sekali rencana Pak Anwar. Wah, tanpa terasa ya Pak, kita sudah ngobrol sangat banyak nih Pak. Kira-kira menurut Pak Anwar, dari obrolan kita, hal yang bermanfaat apa yang Pak Anwar dapat peroleh dari percakapan kita tadi Pak? Yang bermanfaat bagi saya yang semula saya bingung harus bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah, tetapi harus bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Nah, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang proses prinsip profesionalisme saya sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian, yaitu dengan melakukan home visit, menentukan mereka dalam belajar, dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan kegiatan penilaian, serta saya akan mengadakan pendekatan personal dan menjalani komunikasi yang baik dengan mereka agar minat dan motivasi belajar mereka meningkat. Seperti itu, Pak. Wah, mantap nih, luar biasa. Pertanyaan yang terakhir nih Pak dari saya. Bagaimana perasaan Pak Anwar setelah kita ngobrol banyak hari ini? Alhamdulillah yang semula saya galau dan bingung ya Pak, sekarang saya sudah tercerahkan dan kembali bersemangat. Terima kasih atas waktu dan dukungannya Pak Is. Alhamdulillah. Eh, Sama-sama Pak Anwar, saya juga jadi ikut lega Pak Anwar bisa menyelesaikan masalah tadi Pak Anwar bisa dan Pak Anwar bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari Pak Anwar sendiri. Oke lah kalau begitu selamat beraksi Pak Anwar dan semoga aksinya berjalan dengan lancar dan berhasil. Semangat dan sukses selalu. Jangan lupa setelah aksi nanti saya dikabari hasilnya ya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Is. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum.